welcome back to my channel Handmade by Eve. Dan teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar tambah semangat nih buat video-video terbaru. Oke, ini saya mau buat pola ya, lebih tepatnya pengembangan pola. Ini dari pola dasar badan dulu ya teman-teman. Ini saya pakai ukuran ukuran M ya. Jadi teman-teman kalau pakai ukuran yang lain bisa cek di dashboard ya. Oke, ini pola dasarnya mau saya copy dulu. Jadi saya copy dulu seperti ini ya teman-teman. Saya pakai spidol warna ungu. Nah, untuk pengembangannya nanti saya pakai warna yang lain ya. Jadi biar teman-teman tahu mana yang hasil pengembangan dan mana yang pola dasarnya yang saya pakai. Nah, dari pola dasar ini yang bagian badan itu ya teman-teman, untuk panjangnya mau saya tambah. Jadi untuk pola outer, pola blazernya ini saya pakai panjang itu 70 cm ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ukuran yang kurang dari 70 atau lebih boleh-boleh aja. Nah, ini panjangnya saya tambahkan. Nah, itu sudah pakai spidol warna coklat ya untuk pengembangannya. Nah, kemudian untuk lebarnya, karena ini nanti mau saya buat oversize gitu, ini nanti saya tambah juga ya. Nah, ini dari A itu ke B itu turun ya. Ini teman-teman saya dekatkan lagi biar kelihatan. Jadi turun 3 cm. Kemudian untuk lebarnya ini mau saya tambahkan dulu. Jadi saya kasih titik C, itu lebarnya juga 3 cm penambahannya. Nah, dari titik C ini mau saya tarik garis ya sampai ke bawah itu. Nah, ini ya. Jadi harus lurus, tegak lurus ya. Dari C turun ke bawah. Oke, next ini dari C mau saya turunkan lagi ya teman-teman. Nah, ini turun lagi. Ini saya pakai 4 cm ya. Nah, jadi C ke D itu 4 cm. Nah, jadi ini jadinya nanti oversize gitu ya teman-teman. Jadi bisa dipakai ukuran M sampai XL, ini muat ya. Oh ya, itu dari C itu mau saya tambahkan lagi juga ya, keluar itu 4 cm juga ya teman-teman. Nah, ini mau saya sambung DE itu menggunakan garis lengkung seperti ini. Oke, jadi kayak gini ya pengembangannya untuk penambahan bagian lebar dadanya. Nah, untuk pundaknya ini juga nanti turun ya teman-teman. Nah, dari F itu mau saya naikkan dulu 1 cm. Jadi F ke G itu saya naikkan 1 cm dulu ya. Nah, nanti ini mau saya buat garis gitu, jadi pundaknya turun. Ini dari H itu melewati titik G ya teman-teman, bukan F ya. Jadi yang sudah ditambahkan itu titik G, ini mau saya tarik garis turun pundaknya. Nah, seperti ini melewati titik G. H ke I itu saya panjangnya itu 25 cm ya. Nah, jadi H ke I itu 25 cm. Oke, setelah itu mau saya gabungkan I ke E. Nah, ini jadi kolong lengannya ya. Oke, setelah itu ini mau saya berpindah ke bagian kurung leher ya nih teman-teman. Nah, dari kurung leher ini mau saya kasih titik J ini ya. Itu saya tambahkan lagi keluar itu 8 cm. Oke, nah kita buat seperti ini garisnya. Taruhlah kita kasih K itu ya. Jadi J ke K itu 8 cm. Setelah itu dari J ini mau saya turunkan 30 cm ke L. Nah, 30 cm ya. Nah, next ini mau saya hubungkan ke L. Oke, ini KL sudah terhubung. Ini untuk bukaan ya bagian depannya.
Nah ini teman-teman, jadi outernya itu nggak saya kasih kancing ya, jadi nggak ada penambahan kancing, jadi pas itu di bagian apa, bukaan ya, bukaan dadanya ke bawah. Jadi kalau mau ditambah kancing boleh saja nanti ditambah kancing, tapi itu harus bergeser ya teman-teman. Jadi bagian space kancingnya itu kita tambah. Nah berhubung outernya nggak pakai kancing, jadi cukup seperti ini untuk pola bagian depannya. Nah nanti kalau dibuka bagian depan tuh seperti ini ya penampakannya. Oke, next dari pola depan sekarang kita akan buat pola belakang. Nah kita cukup pakai pola depan ini aja ya yang sudah kita buat tadi. Jadi yang dari hasil pengembangannya ini kita pakai, tapi kita lipat aja dulu bagian bukaan depannya, lipat seperti itu ya teman-teman, bisa diperhatikan di video. Nah ini kita copy aja, sama persis ya bagian depan dan belakang, bedanya hanya bagian kerung leher bagian belakang itu turun 1,5 cm. Nah terus kita buat garis kerung leher seperti ini. Nah tentunya bagian belakang nggak ada bukaan ya, jadi itu kita lipat tadi. Oke, sisanya ini tinggal mengikuti aja, kita copy aja semua. Nah ini selesai kita copy ya, ini bagian belakang outernya. Selanjutnya kita akan gunting. Oke, udah jadi untuk pola belakang dan depan. Selanjutnya ini saya akan membuat pola untuk leher bagian atas ya, bagian kerah leher. Nah ini saya ambil dari pola depan, jadi saya akan copy seperti ini ya. Nah ini dari titik H itu, nah ini kalau dilipat itu kan kelihatan batasnya sampai situ ya teman-teman. Ini saya kasih garis putus-putus untuk batasan lipatannya. Nah nanti usahakan kerahnya itu harus masuk gitu ya. Jadi nah dari N ini saya kasih titik N. Ini dari J ke N itu sekitar 2 cm ya teman-teman. Jadi lipatannya kalau kita lipat itu masuk ke dalam 2 cm. Oke, ini biar jelas. Kemudian dari N itu usahakan biar lebih amannya itu memang batasannya sampai pundak ya. Nah dari pundak ini mau saya tarik garis lurus ke atas. Nah ini kan dari kerah kerung leher bagian belakangnya ini harus kita ukur dulu. Jadi ini setengah kerung leher ya bagian belakang. Nah itu saya ukur itu 7,5 cm ya teman-teman. Oke, setelah ketemu 7,5 cm, nah ini mau saya tambah ke atas itu 7,5 cm. Nah aku pakai garis kerung yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dari penambahannya 7 cm itu saya buat garis putus-putus dulu. Nah ini harus lurus gitu ya, tegak lurus gitu ya, pakai penggaris kerungnya ini ke atas, jadi nambahnya 7 cm. Oke, setelah itu untuk lebarnya untuk kerah, nah ini dari jarak lipatannya jadi jarak antara bukaan blazernya itu
atas ya. Ini kita pakai titik O lah ya. Itu saya pakai 5 cm jaraknya. Jadi jarak bukaan antara kerah yang di blazernya dengan kerah yang di kerung lehernya, itu bukaannya jaraknya 5 cm. Nah, untuk lebar kerahnya sendiri, ini ya teman-teman ya, dari O itu saya tarik, itu usahakan lebarnya 6 cm gitu ya caranya. Jadi kita buat garis putus-putus dulu untuk bukaannya, lebarnya 5 cm, kemudian lebar kerahnya sendiri itu 6 cm. Nah, dari atas ini ya teman-teman ya, bisa diperhatikan saya pakai penggaris ini kerungnya. Nah, ini harus tegak lurus ya teman-teman. Nah, harus tegak lurus, jadi 90 derajat gitu, membentuk garis tegak lurus. Nah, lebar untuk kerah bagian tengahnya ya, jadi di belakangnya ini, nanti kan dia posisinya di tengah ya. Nah, ini saya pakai lebarnya itu, nah ini pakai peki itu 5 cm. Nah, setelah itu baru saya hubungkan Ki ke O. Itu saya pakai garis kerung seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum punya penggaris seperti ini kerung, bisa dibuat garis lengkung sendiri ya. Jadi bisa kira-kira lah bisa dibentuk sesuai keinginan. Jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi intinya membuat pola itu adalah satu seni ya teman-teman. Jadi nggak harus sama persis, karena tiap pola itu mungkin ada garis lurusnya, kemudian garis kerungnya, lengkungnya gitu ya. Itu bisa kita kira-kira sendiri sekiranya proporsional ya untuk ukuran polanya nanti, dan pas gitu ya kita pakai untuk pembuatan baju. Nah, ini yang di bagian belakang tuh saya kasih putus-putus, itu tandanya lipatan ya. Jadi itu baru setengah dari pola kerahnya. Jadi kalau ke kain itu harus potongnya dilipat 2 gitu ya. Oke, next ini saya mau buat lengannya. Ini saya copy dulu ya. Jadi bagian bukaan lengannya. Next, setelah itu ini saya pakai ukuran lengannya itu, penambahannya itu 35 cm ya teman-teman. Jadi masih agak lebih gitu, jadi panjang gitu ya. Tapi nanti mau saya lipat gitu nanti kalau waktu pakai. Next, ini bagian bawahnya, bagian bawah lengannya ya, jadi bagian pergelangan tangan ya. Ini buat garis tegak lurus juga, jadi harus siku gitu ya teman-teman. Nah, untuk pergelangan tangannya ini saya pakai bukaannya itu sepanjang 17 cm. Nah, ini tegak lurus ya, saya pakai garis siku. Oke. Nah, baru setelah dibuat garis sikunya, kita hubungkan semua ya, jadi nutup seperti ini. Nah, ini 17 cm untuk lingkar pergelangan tangannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini saya mau buat untuk lapisannya, klepnya gitu ya. Nah, ini dari H ke I itu 5 cm ya. Jadi saya copy dari batas itu aja. Jadi pinggirannya ini saya copy dulu sampai ke titik I itu. Jadi dari I itu dari H turun 5 cm ya.
Nah, kemudian untuk klepnya atau lapisannya ini bisa aja teman-teman dimulai dari garis titik ini. Jadi saya kasih tanda itu ya. Jadi dari lipatan itu masuk sekitar 5 cm ya. Nah, jadi bisa aja batasnya sekitar situ, atau lebih amannya memang harus dari titik I ya. Jadi seperti ini lapisannya. Nah, bisa aja ini saya kurangi ya. Jadi biar nggak terlalu lebar gitu. Ini saya pakai 6 cm ya lebarnya dari bawah. Atau teman-teman bisa aja sampai yang saya garis putus-putus itu. Nah, sampai situ juga bisa. Oke teman-teman, ini sudah jadi untuk pola outernya. Semua sudah lengkap ya, lengkap dengan lapisannya juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu cara menjahit outernya. See you.